Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul di Syekh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Qala rahimahullah ta'ala wa ja'al musyrikuna fi talabihima ila thawb wa ma hunaka minal amakin hatta innahum marru ala babil ghar wa hadat aqdamhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibahu wa amma Allahu alaihim babal ghar. Wa yuqalu wallahu a'lam innal ankabut saddat ala babil ghar wa inna hamamatain ashathata ala babihi wa dhalika ta'wiluhu qawluhu ta'ala illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru Thani yasnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudihi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Setelah Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua Thur, maka rombongan musyrikin pun mengejar beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai mengikuti jejaknya tepat di depan gua Thur. Tidak hanya itu, mereka juga mencari di sekeliling gua Thur. Semua ini tentu dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Sehingga mereka ini orang-orang musyrik berlalu lalang melewati pintu gua ini sampai-sampai telapak kaki kaum musyrikin itu tepat ada di hadapan Rasulullah dan sahabat beliau. Jadi gua Thur itu kecil, masuknya agak membungkuk. Kalau seseorang itu masuk ke dalamnya, dia membungkuk masuk ke dalam. Sehingga posisi Rasulullah di dalam itu dalam keadaan duduk, melihat kaki-kaki mereka itu tepat pada bagian hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Allah menghendaki mereka tidak bisa melihat. Amallahu alaihim babal ghar. Allah tutup dari pandangan mata mereka pintu gua tersebut dengan izin Allah azza wa jalla. Ini tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kami. Ma'iyatullah di sini bukan zatnya Allah bersama dengan Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar dalam gua itu, tidak. Karena Allah itu di mana? Di langit, fis sama. Tapi maksudnya ma'iyatullah di sini adalah pertolongannya Allah. Sehingga benar-benar Allah tolong dengan Allah tutup pintu gua itu dari pandangan mata orang-orang musyrik. Dan itu janji Allah untuk senantiasa menolong orang-orang yang menegakkan agama Allah azza wa jalla. In tansurullaha yansurkum
Jikalau engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong dirimu. Kemudian ada yang mengatakan, wallahu a'lam, sesungguhnya di pintu gua itu ditutup oleh al-ankabut. Apa itu, kawan? Sarang laba-laba. Dibuat menutupi pintu gua itu. Ada pula yang mengatakan persis di depan pintu gua itu ada 2 ekor burung merpati, sepasang burung merpati maksudnya, yang membuat sarang tepat di pintu gua ini. Tapi sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, riwayat tentang hal ini tidak sahih. Riwayat tentang hal ini tidak sahih. Mereka berpendapat yang demikian itu wallahu a'lam bishawab, dzalika ta'wilu qauli ta'ala. Mungkin mereka mengambil istimbat dengan menakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, illa tansuruhu, jikalau kamu tidak menolongnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini, yakni ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkan beliau dengan salah seorang dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka fil ghar, sampai di dalam gua, yaitu gua apa, kawan? Tur. Id yaqulu li sahibi, tatkala beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ayyadahu bijunudi, dan Allah mendukung, memberikan bantuan kepadanya dengan tentara yang kalian tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla, dan dia telah menjadikan seruannya orang-orang kafir itu sesuatu yang hina, rendah. Wa kalimatullahi al-ulya, dan seruannya Allah itu tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Mereka menakwilkan firman Allah, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah mendukung Nabi dengan memberikan bantuan tentara yang kalian tidak melihatnya. Mereka menakwilkan maksudnya adalah burung merpati dan sarang laba-laba itu. Tetapi riwayat tentang hal ini, sebagaimana telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya, itu dhaif. Yang jelas Allah menurunkan pertolongannya dengan tentaranya sekehendak Allah. Bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bishawab. Dan itu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, sehingga Allah akhiri ayat ini dengan berkata wallahu aziz hakim, dan dia maha bijaksana. Kemudian kata beliau selanjutnya di sini, wadzalika anna Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala an li siddati hirsihi baka hina maral musyrikun. Ketika orang-orang musyrik ini berlalu lalang di hadapan pintu Gua Thur ini, menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tangisan beliau ini disebabkan hasrat beliau yang sangat amat kuat, rasa khawatir beliau yang sangat amat tinggi terhadap keselamatannya Nabi SAW. Beliau bukan memperdulikan dirinya, bukan. Beliau khawatir kalau orang itu bisa melihat Nabi dan akan membunuh Nabi. Bukan tidak mungkin, karena kaum yang datang sebelum mereka pun biasa membunuh Nabi. Bukankah Yahudi biasa membunuh para Nabi? Bukankah Zakaria mereka bunuh? Yang dibunuh oleh orang-orang siapa? Yahudi. Dan kisah ini tentu saja masyhur di kalangan para sahabat. Sehingga ketika orang-orang musyrik mau membunuh, dan memang mereka sudah berniat membunuh, dan mereka dan Abu Bakar tahu karakter orang Quraisy, bukan orang-orang yang berbahasa basi. Hasad beliau yang sangat amat kuat ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasa khawatir beliau yang sangat kuat ini membuat beliau meneteskan air mata. Faedah, tangisan yang seperti ini wajar. Tangisan cinta seseorang kepada orang lain. Tangisan yang seperti ini tidak dilarang. Yang tangisan itu macam-macam. Ada tangisan sandiwara. Kata Ibnu Qayyim, ada tangisan sandiwara. Tangisannya orang-orang apa? Munafik. Ada tangisan bahagia. Saking bahagianya meneteskan air mata. Ada juga tangisan karena bencana, musibah, kesedihan. Ada juga tangisan karena kekhawatiran, seperti Abu Bakar As-Siddiq ini. Beliau khawatir sekali sehingga tidak sanggup membendung air mata beliau. Dan Nabi menghibur beliau. Seperti yang Allah katakan bahwa Nabi berkata kepadanya, "Wala tahzan." La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini juga memberikan faedah kepada kita. Fungsi teman demikian. Saling mendukung satu sama lainnya. Menasihati, menghibur. Ketika Rasulullah SAW di Medan Badar, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya Engkau kalahkan kami, atau maksudnya kami binasa, tidak ada lagi manusia yang akan menyembahmu pada hari ini. Menangkanlah kami atas orang musyrik, menangkanlah kami atas orang kufar." Atau kama qala alaihi wasallam, diulang-ulang oleh Nabi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengira Nabi bersedih dan dia berkata, "Cukup wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah mendengar doa kita." Dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan dirimu. Demikian. Teman itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Begitulah Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Abu Bakar meneteskan air mata, dia berkata, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wa qala ya Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, "Wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara mawdi'a qadamaihi la ra'ana." Seandainya salah seorang di antara orang musyrik itu membungkuk melihat tempat di mana kakinya dia berpijak, pasti mereka akan melihat kita. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bisnainillahu salisuhuma." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, apakah perasaan kamu tentang kita berdua sedangkan Allah adalah yang ketiga?" Maksudnya tidak usah khawatir. Allah akan menolong kita berdua. Tidak mungkin Ia akan menyia-nyiakan kita. Bukan Abu Bakar takut terhadap dirinya, sekali lagi. Abu Bakar khawatir mereka bisa melihat Rasulullah dan lalu membunuh Rasulullah SAW. Ini tanda kecintaan yang sangat mendalam seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah SAW. Tidak peduli lagi dengan dirinya. Walamma kana ba'da salasi ata Ibnu Uraikid birahilataini faraqibahuma. Selang 3 hari kemudian, setelah musyrikin ini ditutupi oleh Allah, tidak mampu melihat apa yang ada dalam gua itu. Sebenarnya ikhwan billah, secara akal manusia, kalau disebutkan dalam buku ini, orang-orang musyrik ini mencari Nabi di gua Thur dan di sekeliling gua Thur. Kalau menurut akal ya namanya manusia, dia akan melihat ada sebuah lubang, tentu dia akan melihat ke dalam apa? Lubang itu. Tapi kehendak Allah berbeda. Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Allah buat gua itu tidak terlihat oleh mereka. Maksudnya tidak ada keinginan mereka untuk melongokkan wajahnya itu, kepala itu ke dalam mulut gua. Jelas ini merupakan bukti pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berdua. Sebenarnya ini sudah menjadi bukti kuat bagi ahlu sunnah untuk menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa bukan hanya Rasulullah yang ditutupi oleh Allah sehingga orang musyrik tidak melihatnya, tapi Abu Bakar juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena memang Allah mencintai Rasulnya dan mencintai sahabat Rasulnya itu. Ini merupakan bantahan kepada orang Syiah sekali lagi. Wadah? Kalau memang Allah membenci Abu Bakar, tidak mungkin Allah membiarkan Abu Bakar selamat ketika itu.
Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa kecintaannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi bersangatan, dan cukuplah hadis Nabi yang menyebutkan almar'u ma'aman ahab. Manusia itu di hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Itu bukti bahwa Abu Bakar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah beliau radhiyallahu taala akan bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah menjamin Abu Bakar sebagai ahli surga. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa perkiraan manusia karena ketidaktahuannya tidak dihukumi sebuah dosa. Kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq yang bersangatan, khawatir kalau mereka itu melihat, kalau seandainya orang musyrik itu nunduk melihat mereka ke dalam gua. Prasangka yang seperti ini tidak diharamkan. Setelah kemudian Nabi memberitahukan kepadanya, wahai Abu Bakar, bagaimana prasangkamu terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah dari dua orang itu? Nabi menjelaskan, ini perkara yang menjadi haknya Allah Taala, menyelamatkan atau tidak menyelamatkan, memberi hidayah maupun tidak memberi hidayah, itu haknya Allah Azza wa Jalla. Maka poin berikutnya yang bisa kita ambil faedah, ini mengajarkan kepada kita tauhid uluhiyah. Yang bisa menyelamatkan seseorang itu hanya Allah. Mengajarkan kepada kita tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi bersembunyi di gua sebagai fitrahnya dan usahanya untuk menyelamatkan dirinya, sisanya diserahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Pelajaran besar yang bisa kita ambil dalam kisah di Gua Thur ini. Dan faedah yang saya tambahkan sedikit dalam masalah ini, dalam situasi yang sangat genting itu, maka demikianlah biasanya pertolongan Allah itu datang, dan biasanya hati kaum muslimin sebagian yang ini akan semakin kokoh. Coba Anda lihat, ketika aman, tentrem, biasanya kaum muslimin itu apa? Cekcok sendiri, ya kawan ya. Kecuali yang dirahmati oleh aman, tentrem, berselisih, ada hasad, ada dengki, macam-macam. Tapi begitu kaum muslimin nanti sudah mulai terdesak, hampir berputus asa, tiba-tiba turun pertolongan Allah Tabaraka wa Taala. Terkadang ya kawan, ketika kita melihat pada hari ini sebagian kaum muslimin berpecah dengan sebagian yang lainnya, ada hikmah. Allah ingin didik diri kita agar tidak bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, agar nanti Allah tunjukkan kemenangan dan pertolongannya kepada manusia ini, kepada kaum muslimin terhadap orang-orang musyrik, seperti Allah tunjukkan pertolongannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Baik. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, 3 hari kemudian sesudah itu datanglah Ibnu Uraikid yang juga disebut dengan Ad-Daili. Ada yang menyebutnya dengan Ad-Dili, ada yang membacanya dengan Ad-Daili. Kenapa disebut dengan Ad-Daili? Karena ternyata beliau adalah Abdullah ibnu Uraikid Ad-Daili, nisbat kepada Bani Dail, sehingga orang Arab sering memanggilnya dengan Ad-Daili. Datanglah Ad-Daili ini yang sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bahwa beliau dipekerjakan sebagai apa? Penunjuk jalan. Beliau membawa 2 kuda yang telah dititipkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, 2 tunggangan yang telah dititipkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepadanya. Wa ardafa Abu Bakrin Amir ibn Fuhairah wa sarad Daili amamaha ala rahilatihi. 2 tunggangan milik Abu Bakar, 1 untuk Nabi, 1 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ad-Daili membawa tunggangan sendiri, dia berjalan paling depan. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pertanyaannya, Abu Bakar naik kuda tadi, naik tunggangannya bersama dengan siapa? Siapa namanya? Siapa namanya, ikhwan? Amir siapa? Banyak Amir itu, ikhwan. Amir ibnu Fuhairah. Inilah yang disebut dengan budaknya Abu Bakar As-Siddiq, maulanya Abu Bakar As-Siddiq, budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang kemarin saya tanyakan kepada antum. Nah, berjalanlah mereka menuju arah ke kota Madinah dengan petunjuk melalui Abdullah ibnu Uraikid ini. Faedah,
menunjukkan bolehnya mempekerjakan orang kafir selama tidak menghinakan din yang dimiliki oleh orang Islam itu. Selama mereka tidak mendolimi tuannya yang muslim itu. Ini terjadi dan Nabi tidak melarang mengupah orang itu untuk menjadi guide, petunjuk jalan, diupah padahal dia masih musyrik jika dia terpercaya. Tapi ada catatan dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam atau Al-Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah oleh Syekh Sayyid Nada, beliau menyebutkan bahwa tidak disukai mempekerjakan pekerja yang tidak beragama dengan agama Islam ketika dijumpai ada orang Islam yang sanggup melakukan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjumpai gubernur yang ada pada masa itu mengangkat sebuah sekretaris, tukang tulis, tukang catat yang beragama Nasrani, maka Umar menulis surat agar dia memecatnya dan mengganti seorang yang muslim. Nah, ini memberikan faedah kepada kita juga bahwa sebaik-baiknya orang kafir masih jauh lebih baik orang muslim. Maka diusahakan kalau bisa mencari pekerja itu yang muslim. Kalau enggak ada lagi, kondisinya seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Apakah ini cuma permasalahan dunia saja? Tidak, ini termasuk permasalahan agama. Karena ini permasalahan hijrah. Hijrah itu bagian dari perintah Allah yang wajib dilakukan oleh Rasulullah dan seluruh kaum muslimin ketika itu yang sanggup untuk berhijrah. Hijrah perkara ibadah, perkara agama. Dan situasi ketika itu kita mengetahui orang kafir benci dengan Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang Rasulullah bekerja sama dengan orang kafir ini pada perkara yang membawa kemaslahatan. Faham? Faham ini, kawan? Maka tidak benar tuduhan sebagian orang-orang yang sangat ekstrim yang lebih mudah disebut dengan takfiriyun menghukumi secara serampangan dengan berkata bahwa kerjasama dengan orang kafir mutlak nggak boleh. Oke, kerjasama dengan orang kafir mutlak dianggap tidak boleh. Seandainya ijtihad Imam bin Bas yang mengatakan bolehnya pemerintah Saudi menerima orang Amerika berpangkal di sana ketika itu terjadi perang apa? Teluk untuk berhadapan dengan siapa? Saddam Hussein ketika itu. Seandainya pendapat itu adalah pendapat yang marju, minimal beliau berijtihad dengan dalil. Salah satunya ini tadi. Ada kemaslahatan yang besar di sana karena sikap Saddam Hussein yang arogan ingin membunuh ahlus sunnah yang ada di mana? Yang ada di mana ketika itu, Pak? Kuwait. Ketika itu Kuwait mau menyerang Kuwait. Waktu itu, beliau berijtihad yang seperti ini, maka tidak sepantasnya kaum muslimin mengatakan bekerja sama dengan orang kafir maka dia kafir. Belum tentu. Dan masalah kafir mengkafirkan tidak gampang. Apalagi kalau bab itu bab yang bersifat apa? Ijtihadi. Masih ada ijtihad, pintu terbuka bagi mereka yang memang berhak untuk berijtihad. Faham tuh ya, kawan? Kan orang sekarang enggak. Langsung dia katakan kafir dan kafir. Nah, kata. Kalau mereka mengatakan, oh itu kan urusan dunia, kita katakan hijrah kan urusan agama. Hijrah itu urusan agama. Sahih, kawan? Nah, kata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi jangan dipahami secara mutlak berarti pokoknya urusan agama juga boleh kerjasama dengan Nabi. Bukan begitu maksudnya. Ini kondisi di mana darurat. Yang ada dan yang paling diketahui bisa diajak bekerja sama ketika itu si kafir ini, si musyrik ini. Dan itu yang dilakukan. Dan ini menunjukkan bahwa agama kita itu agama yang samhah. Banyak toleransinya untuk perkara-perkara yang sesuai dengan apa? Syariat kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hafizna rahimani wa rahimakumullah, wa ja'alat Quraisy liman ja'a bi wahidin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radhiyallahu ta'ala mi'atan minal ibili. Geramlah orang Quraisy ini. Mereka enggak menemukan dua orang ini. Lalu mereka mengumumkan, memberikan sayembara, kata orang kita. Siapa saja yang sanggup menangkap Nabi SAW atau menangkap Abu Bakar atau kedua-duanya, mereka akan diberikan hadiah mi'ata
mi'atan minal ibili 100 ekor onta. Akhilillah, onta itu tidak ada yang murah, binatang yang mahal dan paling disukai oleh orang-orang Arab di masa itu. Kendaraan yang paling baik adalah onta. Saya katakan bahkan sampai sekarang kendaraan yang paling baik itu tetap onta. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh Albani, onta jauh lebih baik daripada mobil. Saya kan percaya atau tidak antum? Ini ijtihad beliau. Kenapa demikian? Perawatan onta lebih mudah, manfaatnya lebih banyak. Enggak ada kemudaratan memelihara onta. Air kencingnya onta aja bisa dibikin apa? Obat. Saya kan air kencingnya onta itu bisa jadi obat. Kotorannya onta bisa jadi apa, Ikhwan? Ikhwan, kotorannya itu bisa jadi apa? Pupuk. Kulitnya onta manfaat. Onta dikasih minum, dia sanggup gak minum sebulan. Mobil antum minumnya berapa hari sekali ya, Ikhwan? Motornya antum minumnya berapa hari sekali? Yang dikeluarkan oleh motor antum apa? Timbal, merusak ozon. Onta nggak ada gas kotorannya merusak ozon, nggak ada, Ikhwan. Padahal ya bilang, onta yang ditunggangi itu berzikir mengingat Allah. Mobil antum, mobil kita apa? Apakah mengingat Allah? Nggak mesti ya. Kalau murotal yang disetel, gimana kalau apa? Musik, musibah. Makanya onta tetap lebih apa? Baik, menurut pendapat sebagian para ulama. Kalau seandainya diasumsikan onta itu sebuah kendaraan yang paling baik di zaman sekarang, nah sekarang katakanlah kendaraan paling baik nggak ada yang harganya murah, kan mahal semua, Ikhwan. Kalau seandainya itu harganya satu aja 100 juta, berarti 100 ekor onta berapa, Ikhwan? Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, orang Quraisy saking geramnya dengan ini, mereka itu seperti merasa paling bodoh, dan memang mereka bodoh. Jadi mereka sangat merasa bodoh. Orang ada di hadapannya mereka tidak tahu. Keluar dari rumah sembari taburi pasir muka mereka, mereka tidak melihat. Sudah sampai di Gua Thur, mereka juga tidak sanggup melihat. Dikelilingi Gua Thur dan sekitarnya, nggak ketemu juga dengan izin Allah tabaraka. Cuman 2 orang. La haula wala quwwata illa billah. Maka mereka mengumumkan untuk siapapun yang bisa membunuh, menangkap keduanya atau salah satunya akan diberi 100 ekor onta. Falamma marru bihayyin mudlijin basaru bihim Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'sum Sayyidu Mudlij. Ketika kaum muslimin mengumumkan ini semua, maka rombongan manusia pun berangkat mengejar keduanya, sampai akhirnya terdengar kisah ini, berita ini kepada seorang yang kita kenal dengan siapa? Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Suraqah bin Malik bin Ju'sum. Taib. Mendengar ini, dia termasuk dari suku di perkampungan Mudlij. Di saat Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq melewati kampungnya, Suraqah pun bergegas mengambil kuda. Jelas secara akal kuda lebih cepat lari daripada apa? Unta. Maka mereka pun mengejar Rasul. Dalam satu riwayat, Rasul ketika itu mengendari unta, bukan mengendari apa? Kuda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mereka pun lelaki ini pun yang bernama Suraqah ini pun bergegas mengejar keduanya. Falamma qaruba minhum sami'a qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yaksurul iltifata hadiran ala Rasulillah wa huwa la yaltafit, faqala Abu Bakar ya Rasulullah hadza Suraqah ibnu Malik qad rahiqana. Hampir saja Suraqah ini mendekat kepada Nabi dan rombongannya. Saat itu Nabi hanya membaca Quran, tidak melihat ke belakang. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq karena kekhawatiran beliau terhadap Nabi, sebentar-bentar lihat ke belakang, sebentar-bentar lihat ke belakang. Itu sekali lagi bukti cintanya Abu Bakar kepada siapa? Rasulullah SAW. Bukan khawatir kepada dirinya sendiri, tapi beliau khawatir terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ia pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Suraqah sudah sangat dekat mengikuti kita. Nabi tidak memperhatikan Suraqah, tetap berjalan, melihat ke depan, membaca Al-Quranul Karim. Sampai sekarang Anda lihat, orang yang cinta dengan dunia bersangatan digelari apa ya kawan? Digelari apa? Ini Suraqah ini mengetahui kebenaran yang dimulai Nabi. Cuman karena dia ketika itu terbawa keinginan mencintai dunia, 100 ekor onta, ia pun pergi mengejar Nabi. Sampai sekarang orang Indonesia itu kalau melihat orang yang serakah disebut, orang yang cinta dunia disebut apa? Serakah gitu kan ya. Serakah. Maksudnya siapa? Suraqah. Memang Indonesia ini luar biasa ya. Dapat harta di dalam tanah disebut harta apa? Hartanya korun gitu ya. Maksudnya korun. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasad yada firasihi fil ardi. Ketika Suraqah ini sudah hampir mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, tiba-tiba kaki depan kuda itu terperosok, masuk ke dalam bumi, tidak bisa keluar. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan Suraqah mengetahui bahwa itu adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan, sesungguhnya yang menyebabkan aku seperti ini, aku tahu adalah doa kalian berdua itu. Sehingga Suraqah pun meminta uzur agar Nabi berdoa kepada Allah membebaskan Suraqah, dan Suraqah berjanji tidak akan apa? Menyakiti mereka berdua, dan akan menghalangi orang untuk apa? Menyakiti mereka berdua. Faedah, terkadang di saat kaum muslimin tidak punya kekuatan senjata, kekuatan tenaga dan yang semisal dengannya, maka yang paling utama bagi dirinya adalah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Wajar kalau para ulama menyebutkan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu sebenarnya senjata paling tajam milik orang yang beriman. Ketika kaum muslimin dizalimi, yang paling ampuh bagi mereka justru doa. Bukankah seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan nanti akan datang satu masa kaum muslimin itu dizalimi oleh pemimpin-pemimpin mereka, harta mereka dirampas. Lalu sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi, berikan yang mereka minta kepadamu, berdoalah kepada Allah, minta apa yang menjadi hakmu. Lihat ikhwan, Nabi tidak mengatakan angkat senjata, berlepas diri dari mereka, perangi mereka. Tidak, Nabi mengatakan berikan yang mereka minta kepadamu, kama qala alaihi salatu wasallam, kemudian berdoalah kepada Allah, minta yang menjadi hakmu. Dan ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tahu bahwa Suraqah ini lelaki yang kuat, lelaki yang bengis, lelaki yang pemberani. Tapi bila Allah menghendaki segala sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ia berdoa kepada Allah Ta'ala, kuda itu pun dua kakinya terperosok ke dalam bumi. Faedah ini juga menunjukkan itu nubuah. Itu nubuah. Sekaligus juga menunjukkan madlum itu, orang yang terdolimi itu, antara dirinya dengan Allah Ta'ala tidak ada hijab. Seperti nasihat Nabi kepada Mu'ad, ittaqu da'watal madlum, ittaqi da'watal madlum. Takutlah dengan doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Fa inna laisa bainal madlumi wa bainallahi hijab. Karena antara orang yang didolimi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada apa? Hijab. Apalagi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa. Pelajaran besar yang kita bisa ambil ikhwati rahimanillah, siapapun yang cinta dengan dunia untuk mengalahkan agama ini dengan dunianya, siapapun yang berusaha menghalangi jalan-jalan kebenaran dan orang-orang yang mendakwakan kebenaran, dia akan celaka di dunia dan tidak akan beruntung di yaumil qiyamah. Dan ini memberikan faedah kepada kita. Kemenangan kadang-kadang diturunkan oleh Allah bukan dari sisi kekuatan senjata. Wadah. Kemenangan kaum muslimin itu tidak mesti dimenangkan dengan kekuatan senjata. Dan itu sudah berlaku sejak zaman Nabi, bahkan sebelum Rasulullah SAW, dari kalangan nabi-nabi yang lainnya, sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini, kemenangan Allah tunjukkan tidak mesti dengan kekuatan.
kekuatan senjata dan semisalnya, tidak. Bukankah Nabi Musa dimenangkan oleh Allah Ta'ala terhadap Fir'aun dengan ditenggelamkan di mana? Di lautan. Apakah Musa berbekal dengan senjata yang banyak dan canggih menghadapi Fir'aun? Tidak. Bahkan Musa menghindar karena perintah Allah, lalu menyeberang lautan, maka tugas Allah lah yang akan membinasakan mereka. Sahih? Bukankah tentara bergajah, sedikit menyimpang, bukankah tentara bergajah ketika mau menyerang Ka'bah dibinasakan oleh Allah bukan karena senjatanya orang Quraisy, tapi doa Abdul Muthalib kepada Allah Ta'ala diijabah dengan diutus pasukan berupa burung apa ikhwan? Saya mau tanya sama antum, pasukan bergajah itu jumlah gajahnya berapa? Disebut pasukan bergajah, kira-kira jumlah gajahnya berapa? PR ya buat antum ya. Nanti dibuka-buka bukunya. Satu. Yang kedua, ya Fafila rahimani wa rahimakumullah. Pemimpin pasukan bergajah itu siapa namanya? Hah? Abraham atau Abraha? Atau Abroha? Yang mana ya, Pak? Abroha ya, bahasa Indonesia kan Abraha Ustaz. Baik. Abraha itu pemimpin negeri mana? Abraha itu pemimpin negeri mana? PR buat antum. 4. Apa yang menyebabkan Abraha itu ingin menyerang apa? Makkah dan menghancurkan Ka'bah? Apa yang menyebabkannya? Pertanyaan yang keempat ini yang bisa. Apa yang menyebabkan Abraha ini kemudian dia pergi menuju ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah? Apa? Hah? Iya, maksudnya apa yang didengkin oleh Abraha ini apa? Siapa yang bisa jawab? Apa yang menyebabkannya, ikhwan? Umat ada yang tahu? Apa ya, sih? Gereja? Yang lainnya? Apa? Apa yang membuat Abraha menyerang? Ya, antum ya, sih? Satu lagi, sedikit lagi. Saya bisa sempurnakan. Ada yang bisa, ibu-ibu ada yang bisa? Wah, ini pelajaran sejarahnya harus kembali lagi nih kan ya. Buka lagi buku sejarah. Abraha itu menyerang Ka'bah itu ketika ada orang Arab. Ini Abraha ini mau bikin tandingan, dia bikin Ka'bah juga di negerinya. Tapi dihinakan oleh orang Arab. BAB kotorannya di apa namanya? Ditempelkan di Ka'bahnya Abraha itu. Marahlah Abraha ini. Dan dia berusaha untuk menghancurkan apa? Ka'bah, tapi Allah halangi. Kenapa? Selain daripada itu, tidak ada orang yang tawaf di Ka'bahnya siapa? Abraha ini. Ini kedengkiannya bertambah. Itu sejarah yang harus dihafal ini, ya kawan. Karena ada hikmah yang bisa diambil. Apa itu? Dengki tidak akan memenangkan pemiliknya. Dengki tidak akan memenangkan pelakunya. Kedengkian akan membawa kebinasaan. Dan pertolongan Allah datang sesuai dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik ikhwati, demikian. Jadi sampai kemudian si Suraqah itu pun berkata, dia meminta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dirinya, tidak menyakitinya, dan dia berjanji tidak akan menyakiti Rasul dan Abu Bakar. Lalu pergi pulang menjumpai orang-orang Quraisy dan melarang mereka menyakiti Nabi dengan menceritakan kejadian ini yang membuat orang Quraisy menjadi takut. Dengan izin Allah, Rasulullah pun sampai di kota Madinah. Adapun di perjalanannya kita akan ceritakan nanti kisah bagaimana Rasul di perjalanan bersama dengan kaum muslimin sebagiannya bertemu di tengah jalan kemudian sampai ke Madinah, apa saja yang terjadi di perjalanan hijrahnya itu insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, PR saya minggu kemarin apa? PR saya minggu kemarin apa? 2 toh? Yang satu apa? Yang satu istrinya Nabi, sudah hafal belum? Soal yang pertama kan menghafal istrinya Nabi, kan? Antum dikasih PR aja lupa PR-nya, Pak. Gimana? Yang kedua soalnya nama budaknya siapa? Abu Bakar. Sudah terjawab belum nama budaknya? Sudah. Siapa namanya? Hah? Siapa? Tayyib, barakallahu fiik. Istrinya Nabi yang 12 itu berapa? Siapa saja namanya? Ada yang hafal 12-nya? Jumlahnya 12?
Nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang hafal nih berarti. Tetap ana minta sama antum dihafalkan. Minggu depan harus sudah ada yang hafal. Saya nggak mau tunjuk, tapi jangan sampai antum nggak datang semua. Ya, tetap datang ya alhamdulillah. Nah yang bisa nanti insya Allah kita beri hadiah insya Allah. Baik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.